Unsur hara atau dalam dunia pertanian, merupakan nutrisi yang terkandung dalam suatu pupuk. Apakah di sini ada yang tahu berapa jumlah unsur hara di dunia ini? Ya, unsur hara yang ada dan tersusun dalam tabel periodik ada sekitar 118 unsur. Namun yang selama ini kita ketahui hanya dibagi menjadi unsur hara makro dan mikro. Dan hanya sebagian unsur hara yang tidak asing lagi di telinga juragan, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, boron, mangan, tembaga, zinc, besi dan molibdenum. Dari unsur-unsur ini memang memberikan peran sendiri untuk tanaman. Namun keberadaannya ada yang bisa tergantikan dengan unsur lain, dan ada unsur hara yang tidak bisa diganti. Terutama ketika musim kemarau yang sangat panas dan panjang seperti saat ini. Ada beberapa unsur hara yang sangat penting dan wajib diberikan di tanaman juragan, agar pertumbuhan dan perkembangan maksimal, serta mencegah terjadinya tanaman layu akibat kekeringan. Unsur hara satu ini sangat dibutuhkan tanaman di semua fase tanam. Karena tergolong unsur makroprimer yang memegang peranan dalam pembentukan sel, jaringan dan organ tanaman. Nitrogen fungsi utamanya sebagai bahan sintesis klorofil, protein dan asam amino. Maka seringnya untuk merangsang pembentukan daun, batang dan akar di awal kehidupan tanaman. Terdapat dua bentuk nitrogen yang seringnya terkandung dalam pupuk, yaitu amonium dan nitrat. Nitrat yang mudah larut air dan terserap oleh tanaman, sedangkan amonium kurang larut dalam air, sehingga akan diserap tanaman secara perlahan. Berhubung di musim kemarau yang panas dan panjang, saya sarankan juragan gunakan pupuk nitrogen dalam bentuk nitrat. Karena akan langsung diserap tanaman dengan mudah dan cepat. Akibatnya, nitrat ini tidak akan terbuang sia-sia karena penguapan yang berlebih. Namun, nitrat yang bersifat higroskopis ini, apabila diaplikasikan pada daun di cuaca panas, bisa beresiko menyebabkan plasmolisis, yang bisa menyebabkan kelayuan daun akibat sel tanaman kehilangan air dan tekanan turgor. Maka sebaiknya, juragan aplikasikan pupuk nitrat ini ketika pagi atau sore hari. Tetapi lebih disarankan pada sore hari saja juragan. Sedangkan apabila juragan memberikan pupuk nitrogen dalam bentuk amonium yang penyerapannya secara perlahan, ketika terkena sinar matahari panas, akan bisa menguap begitu saja, akibatnya menjadi sia-sia saja memberikan pupuk. Untuk jenis pupuk yang mengandung nitrogen, seperti pupuk Gandasil D, Bivolan, NPK Ponska, urea dan jenis lainnya. Salah satu akibat kekurangan nitrogen di tanaman, biasanya warna daun akan menguning, daun kering dan akhirnya rontok. Selain itu, bisa menyebabkan tanaman kerdil, lemah, dan tentu saja produksi bunga dan buah menjadi lebih rendah. Unsur fosfor penting untuk tanaman ketika musim kemarau, karena memberikan peran dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan akar. Dan akar ini berguna untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman juragan. Serta fosfor berguna dalam pembentukan batang dan bunga nantinya. Batang menjadi semakin besar, tinggi dan kuat untuk menopang tanaman. Selain itu, fosfor ini berperan dalam transfer energi. Pupuk yang mengandung tinggi unsur fosfor, seperti TSP, SP36, Ultradap, MAP, Vertipos dan MKP. Juragan sesuaikan dengan umur tanaman dan jenis tanaman yang akan diberi pupuk. Gejala tanaman, apabila kekurangan unsur ini,
akan tampak daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu. Bagian tepi daun menjadi coklat, dengan tulang daun muda, berwarna hijau gelap. Daun menjadi hangus, pertumbuhan mengecil, dan akhirnya bisa mengakibatkan tanaman kerdil. Namun, apabila kelebihan unsur fosfor di tanaman, bisa menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama mikro menjadi terganggu. Unsur kalium, yang seringnya digunakan, ketika tanaman sudah memasuki fase generatif, atau berbunga dan berbuah. Karena unsur ini, berguna untuk merangsang pembentukan bunga. Serta pengisian dan pemasakan buah, menjadikan bunga dan buah semakin lebat. Namun keberadaan unsur kalium, tidak hanya untuk fase generatif saja. Tanaman di awal pertumbuhan sampai panen pun, tetap membutuhkan kalium ini. Karena unsur kalium, akan membantu tanaman, mengatur keseimbangan dan distribusi air, dalam jaringan dan sel tanaman. Sehingga bisa mencegah, terjadinya kekeringan tanaman. Serta bisa mencegah, daun menguning seperti terbakar, dengan tepi daun menggulung ke bawah. Gejala kekurangan kalium ini, mirip seperti tanaman juragan, terserang hama tungau dan kutu kebul. Selain itu, tanaman yang kekurangan kalium, akan ditandai daun, bunga dan buah mudah rontok. Jenis pupuk yang bisa juragan gunakan, dengan kandungan kalium, seperti KNO3 putih atau merah, KCl, ZK, Gandasil B, KCl cair, dan masih banyak lagi. Kalsium diperlukan untuk pembentukan dinding sel yang kuat dan struktur tanaman yang baik. Hal ini akan membantu tanaman tetap kokoh, meskipun menghadapi tekanan dari angin kering atau panas yang berlebih. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kerontokan bagian tanaman, seperti daun, bunga dan buah. Pupuk yang mengandung kalsium, seperti kapur dolomit, CNG, kalnit, manohara, kalsium humat dan lainnya. Kalsium juga berperan penting pada pertumbuhan titik tumbuh akar. Menjadikan akar semakin banyak dan kuat, sehingga penyerapan air dan nutrisi bisa maksimal. Unsur magnesium, yang merupakan komponen pembentuk klorofil. Tentu saja dibutuhkan ketika musim kemarau, yang biasanya daun mengalami perubahan warna kekuningan. Dengan magnesium, maka daun bisa lebih hijau, dan proses fotosintesis serta metabolisme menjadi meningkat. Untuk pemupukan yang mengandung unsur ini, seperti magnesium sulfat, MaS, kapur dolomit, maupun soluem Ag. Dihidrogen monoksida, jika ditulis rumus kimianya, yaitu H2O, yang lebih dikenal sebagai air. Unsur ini sangat penting dibutuhkan tanaman, tidak hanya di musim kemarau, namun juga ketika musim hujan. Namun, konsentrasi kebutuhan di musim kemarau sangat tinggi, mengingat tanaman menjadi lebih rentan kekeringan. H2O, yang merupakan bahan dari proses fotosintesis tanaman. Jika kekurangan senyawa ini, tentu bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan. Bahkan sampai bisa menyebabkan kematian tanaman. Karena tanaman menjadi lebih lemah, layu, dan kering. Daun pada rontok, dengan warna daun kuning, dan tanah menjadi kering dan keras. Maka di musim kemarau, juragan harus lebih rutin melakukan penyiraman, dan sesekali lakukan pengairan dengan sistem lab. Terdapat 6 unsur hara penting, yang sangat dibutuhkan tanaman, ketika musim kemarau super panas dan panjang.
Keenam unsur tadi, tidak boleh juragan tinggalkan dalam pemberian pupuk. Maka sebelum pemupukan dan membeli pupuk, perhatikan dulu kandungan unsur hara yang tertera di kemasan pupuk tersebut. Cukup sampai sini saja juragan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juragan sebelum melakukan pemupukan. Kita sambung lagi di topik pembahasan menarik lainnya.